Ini dia problem dua langkah yang sangat menggiurkan. Dua langkah selesai ini ya. Sebelumnya saya kasih tahu bahwa pion putih ke arah sana. Jadi pion putih bisa promosi menjadi menteri atau menjadi benteng kuda atau gajah. Bebas ya. Dan saya kasih tahu supaya jelas ini bahwa ini gajah ya. Ini gajah, ini benteng, gajah, raja putih. Di sini ada pion. Ini kuda hitam. Pion hitam, pion putih, raja hitam, target ada di sini. Dan ini ada menteri kuda, benteng kuda. Raja hitam posisinya sudah tidak bisa bergerak kemana-mana ya, terkurung oleh kuda dan benteng serta pion. Masalahnya kuda hitam bisa melakukan sekak. Masalahnya di situ ya. Dan saya rasa tidak perlu khawatir kalau misalnya hitam berani melakukan sekak, dimakan oleh putih, sekak balik ya, dan itu skak mat. Posisi awal seperti ini, dan ini dua langkah, putih jalan duluan. Putih jalan duluan, dua langkah harus selesai. Langkah pertama bebas, langkah kedua harus sekak dan harus mat. Pion putih ke arah depan, ke arah sana. Bisa promosi menjadi apa saja, kecuali menjadi pion lagi atau menjadi raja. Itu tidak boleh. Langkah-langkah menariknya yang biasa dimainkan adalah benteng ke F6. Ini urut dari sini ya, A, B, C, D, E, F, G, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benteng ke F6. Ini langkah pertamanya. Langkah andalan hitam adalah kuda ke B4. Kuda tidak berani ke C3 karena ada ancaman skakmat di peta C3. Jadi kuda tidak berani ke situ ya. Kuda antisipasinya ke B4. Peluang putih adalah sekak di B6 menggunakan gajah atau di A6 menggunakan benteng. Tapi dua-duanya itu bukan skak mat. Karena kalau disekak menggunakan benteng, bisa dimakan oleh kuda. Kalau disekak menggunakan gajah, rajanya bisa lari ke A4. Artinya ini gagal ya. Satu lagi kita cek ya. Seandainya skak menggunakan menteri, kuda jalan dong. Ada rawan di sini. Ini rawan termakan. Karena dia sudah tidak terbacking oleh benteng. Tertutup oleh kuda ya. Tapi kuda putih bisa melakukan backup ya terhadap pion A4. Sekaligus menteri melakukan skak. Nah masalahnya, begitu langkah kedua kita sekak menggunakan menteri, kuda hitam yang ada di B4 masih bisa nutup. Posisi awal seperti ini. Ini langkah yang sering dijalankan oleh para pecatur yang mencoba untuk menyelesaikan problem ini. Langkah berikutnya yang sering adalah gajah D1. Ini makan pion yang ada di B3. Itu langkah bagus sekali karena melakukan backup terhadap pion A4 ya. Tapi masalahnya, pion hitam yang ada di D2 bisa melakukan promosi jadi menteri atau benteng. Putih pasti dibuat kesulitan karena harus antisipasi atau harus pergi atau harus nutup. Sedangkan di langkah kedua ini putih harus melakukan skak dan harus mat. Itu kegagalan langkah gajah makan B3 ya. Itu yang sering dijalankan. Langkah lain sepertinya tidak terlalu potensial ya untuk skak mat ya. Jadi bagi kalian yang ingin tahu kuncinya apa, boleh berpikir sendiri, atau kalau misalnya menyerah, silahkan bertanya di kolom komentar, nanti kita bahas bersama ya. Terima kasih semuanya.